semakin tinggi nilai asam, maka basa akan semakin turun. Kenapa? Karena si basa tergerus kemampuannya. Iya pasti. Nah, logika akan bekerja lah gitu, berarti aditifnya gitu bekerja. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa total asetin tidak dimasukkan? Karena di luar dari parameter mereka gitu. Nggak masuk bayaran mereka lagi. 10 ini kan dia bilang Tinggi. sudah masih tinggi kan. Ini kan 6 dia bilang oke, enggak ada masalah. Dan ke metal aditif. Dia nggak berani nih masih. Ada yang isi, ada yang diisi, ada yang enggak. Serius. Iya, ada Oh, kok yang berarti diisi. based on ini dia. Tapi kadang aku nggak yakin lah mereka. Ada dia dulu manajer di sini, nggak boleh ngerendahkan kata orang. Enggak. Enggak, tapi memang ada. Ini aku kenal anggota ini. Ada yang ngisi, ada yang enggak. Ini anggota ini anak UI. Ada yang ngisi, ada yang enggak. Jadi kalau nggak ngisi itu apa alasannya? Ya berarti mereka nggak tahu. Jadi kan nggak fair kan. Itulah yang terjadi. Nah ini aditif ini berarti yang sudah ada di oli. Pagi hari. Ibaratnya semakin dia berkurang semakin bagus harusnya. Berarti kan Ini, bekerja. ini bagus semua dong masih kan? Masih bagus. Natrium tuh apa ya, lupa. Pagi. Natrium. Garam. Oh iya, garam. Silikon. Itu. Ini sebenarnya ini kalau di Trakindo ini udah berbahaya. Fe-nya yang tapi yang disorot. Berarti banyak gram nih. Nah, sudah suspek ke situ, tapi dia kan nggak ada kan. Fe26 tinggi loh. Dia bilang di sini attention 33 enggak. Apa yang paling membedakan silikon dan glikol? Kalau silikon tuh biasanya ya, Si itu kan silika, pasir. Silika. Jatuhnya ke pasir atau debu. Jadi semakin tinggi nilai silika, kita yang di planner kan, biasanya itu melihat aktual si unit tuh kerjanya di mana. Di unit yang berdebu kah? Kalau di unit yang berdebu, oh berarti masuk akal. Masuk akal berarti ada masalahnya, mungkin dia tidak rapat kah atau apa gitu. Jadi ibaratnya sinkron gitu, kenapa dia bisa tinggi. Berarti dari air cleanernya nih. Bisa jadi juga gitu, bisa juga dari air cleaner yang udah, tapi harusnya iya bisa jadi juga sudah parah banget air cleanernya nggak dibersihkan, kita bisa suspeknya ke sana. Kontaminasi ini kontaminasi dari luar nih, kalau yang kayak gitu dari luar dan dalam. Nah ini ngapain tuh kenapa natrium mereka ini nulis silikon, sedang kok tabel kimia tuh silika, ya kan? Iya. Loh, inilah anehnya sih. Coba lihat Trakindo. Kita bandingkan ya. Wah, kok perusahaan lama udah hapus sih email-email. Perlu udah ini. Silikon juga ya. Tabel kimia kan silika. Oh hilang. Aku mau exit. Yo. Bukan exit. Nah terus dibilang 12 tuh sudah warningnya, nggak sepakat bang. 12 tuh udah ada masalah. Itu komputer yang ngomong masalah. Enggak, interpreternya itu manual, mereka tuh manual. Lo ada alat ya analisa? Nggak canggih, interpreternya tuh nggak canggih. Teman tuh masih bekerja di sana, ya si Reta jadi manajer lab ini. Jadi kalau glikol? Nah glikol itu nggak ada kan, harusnya di oli. Iya, glikol Harusnya nggak ada di coolant. Nggak di coolant. Glikol fungsinya untuk ini, menaikkan titik didih dan menurunkan titik beku. Oh. Itulah kenapa coolant di luar negeri itu pasti ada glikolnya. Kenapa ya? Fungsinya ketika dia musim dingin, turunin lagi suhunya biar nggak beku. Coolant di radiator bisa bekerja. Ketika di tempat panas, tinggi dia. Kalau suhu dingin berarti dia pakai oli engine-nya yang Tetap 15W40. Nah, kenapa nih? Nah, gini. nggak cepet kental. Tentu nggak kenapa dia 15W40. Terus ada yang cuman 30 aja. Ya. Jadi dalam istilah pelumas itu ada dua jenis, multigrade dan monograde. Multigrade itu semua jenis oli yang berdasarkan ada 15W, 10W, 80W, pasti ada W-nya, itu pasti multigrade. Nah, fungsinya oli multigrade itu untuk menjaga kestabilan kekentalan di suhu yang bisa dibilang suhu yang drastis gitu. Jadi ketika dia bekerja di sampai 100 jam suhu, kentalan itu kan harusnya turun gini kan, ya kan? Nah, ketika multigrade dia nggak langsung drastis gini, tapi dia landai gini. Itu tujuannya multigrade. Kenapa di engine itu pakai multigrade? Karena dia suhu panas dan bekerja terus. Nah, kenapa transmisi juga ada beberapa customer kan, beberapa perusahaan
perusahaan besar ya, Petrosi misalnya, Buma, Pama itu biasanya pakai transmisinya 540. Kenapa? Karena dia transmisi kan bekerja keras, kan dia lebih dia peduli lah sama transmisinya walaupun beli oli mahal gitu. Nah dia peduli. Terus juga oli di panel drive-nya di gear ya. Di gear tuh biasanya ada yang ngasih oli 60 aja, SAE 60, banyak SAE 50. ya banyak. Nah, tapi ada yang peduli dia ngasih di 85W 85W 140. Jadi grade ya lebih banyak aditifnya. Sebenarnya perbedaannya di aditifnya aja di sininya. Oli-oli yang tadi 30 tuh nggak ada aditifnya. Itu lebih encer deh. Kalau 50 itu lebih encer dari 60, 60 lebih encer dari 140. Tapi kok kenapa di Indonesia nya? Ya, gitu. Seperti itu. Nah terus fungsinya, nah, kalau aku biasa kalau engine sebenarnya aku kesini iya, tapi aku lebih fokusnya juga kesini. Itu kan sering aman. Masa sih? Iya. Berarti bagus sih pembakaran kita. Jadi acuan cuma di situ. Shoot kan jelaga. Yang paling sering kalau di engine tuh sama di sini tuh ini sama yang ini. Oh iya, shoot kan jelaga. Jelaga berarti kan ketika ada terbentuk jelaga berarti pembakaran tidak sempurna. Cuma kalau ini saya main kalau sudah yang ini iya sudah. Nggak mungkin enggak Indonesia Itu dia. Ini masalah. Terus oksidasi ini berarti ngebuat liner di dalam piston itu dia kavitasi, bulat-bulat, bopeng-bopeng jerawat. Kayak anu ya. Kayak cuil. Iya, itu efek dari oksidasi. Nah, nitrasi itu sebenarnya di oli engine gitu. Nitrasi Itu sebenarnya oli engine, di oli berbahan bakar kapal lo apa sih? Turbin kan? Ya, turbin. Nah, dia di turbin dia. Kalau di kita ini nggak ada masalah. Kalau diabaikan aja lah bisa. Kalau nutrisari, wah itu enak. Tambah salju ya kan, tambah batu. Nah, sulfat sama sulfur. Nah, sulfasi ini hubungannya sama bahan dasar dari si pelumas. ini sama kan sama sulfur kan ada bedanya? Iya, sama. Nah, itu kan sulfur itu kan berarti kan sesuatu yang memang dari alam. Nggak bisa diapa-apain ke sulfur. Ya udah, biarin aja. Sama efeknya ke kandungan bahan bakar kita. Jadi selama kita pakai biodiesel tidak akan mungkin sulfurnya tinggi, tidak akan mungkin itu. Karena dia bukan karena biodiesel itu bukan bahan bakar full dari alam, bukan dari minyak bumi lah. Seperti itu. Makanya tidak akan mungkin bisa tinggi. Kalau kita pakai bahan bakar dulu, oh iya bisa tinggi. Murni. Itu aja sih. Jadi nah, makanya sebenarnya kalau misalnya lihat report ini kan kalau yang sudah berjalan di sini nggak masalah gitu. Kan kalau misalnya aku dulu trendingnya mau pakai ini kan trending apa aja di sini normal. Ada high oxy, high shoot, pokoknya paling tinggi mau taruh situ. Nah, tapi memang beda. Yang ini anu aja sih. Yang ini kan status anunya aja kan, apakah itu normal, tension, status normalnya dia apa. Kalau yang sampingnya baru dia tuh tertinggi yang mana sih? High oxy kan. Tapi dia yang kamu share kemarin ke mereka tuh yang mana? Ini kan kamu share. Iya. Bos-bos. Chip. Ini ada. Itu kemarin terakhir nge-share kapan? Ada terakhir kamu share itu. Bulan Desember